Wa yusannu raf'u yadihi fi kullin minat takbiratil arba'i hazwa mankibaihi, dan disunnahkan mengangkat tangannya pada setiap satu daripada takbir yang 4. Jadi setiap kali kita membaca Allahu Akbar itu kita disunnahkan mengangkat tangan. Nah takbirnya kan ada 4 kali tuh, berarti 4 kali ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, disunnahkan. Ya. Tapi kalau ada orang tidak ngangkat tangan, ya enggak apa-apa, cuma makruh hukumnya. Karena ya sunnah kita enggak laksanakan, berarti kita tinggalkan sunnah, itu jadi makruh. Hazwa mankibaihi, seukuran 2 bahunya. Biasa tuh kalau ngangkat supaya kita takbiratul ihram aja. Allahu Akbar, ya pas 2 bahunya. Wa yadauha tahta sadrihi, kemudian orang itu meletakkan 2 tangannya di bawah dadanya. Ditaruh tangannya di bawah dadanya. Sama seperti kita dalam pelaksanaan sholat yang biasa. Ya, jadi ketika kita sholat jenazah, ya sama juga, tangan kita letakkan di bawah dada. Wa yajharu nadban al imamu wal muballighu, dan disunnahkan ya seorang imam dan juga seorang muballigh untuk mengeraskan suaranya. Allahu Akbar. Kalau ada muballigh, Allahu Akbar. Biasanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada muballigh namanya. Ya bahkan kadang-kadang suara muballigh lebih ya kedengeran kebanding daripada suara imam itu sendiri. Itu nggak apa-apa, boleh. Ya jadi sunnah. Yang lainnya nggak boleh tuh. Ya yang lainnya tidak disunahkan. Takutnya nanti bikin was-was. Ya bikin membuat ya nanti kacau ya jamaah yang lain. Jadi yang disunnahkan mengeraskan suaranya hanya imam. Nah kalau seandainya di situ ditambah ada muballigh, maka muballigh itu ya contoh tuh kalau di Masjidil Haram itu, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, ntar dia keras, Allahu Akbar. Nah itu namanya muballigh. Dia punya hak, suaranya ya angkat volumenya, dikeraskan suaranya. Nah itu. Tapi kalau nggak ada muballigh ya udah sama-sama semuanya. Kalau kita rata-rata nggak pakai muballigh dah. Ya, jadi cukup suara imam saja yang dikeraskan. Nah itu hukumnya sunnah, ya imam maupun muballigh. La ghairuhuma, tidak disunnahkan selain daripada imam dan muballigh. Bitakbirati, ya dengan dia baca takbir yang 4, wassalami, juga pada saat baca salam. Ya jadi kalau bukan dia imam, bukan dia muballigh, ketika takbir nggak usah ya suaranya dikeraskan. Ketika dia salam tidak usah dikeraskan suaranya. Warabi'u yaqra'ul musalli al-fatihata, yang keempat seorang yang sholat jenazah membaca surah al-fatihah. Pabadalaha, boleh juga pengganti fatihah. Kalau dia enggak bisa baca fatihah nanti ada boleh badalnya, penggantinya. Palukufu atau palukufa biqadriha, maka kemudian yang terakhir diri saja diam seukuran baca fatihah. Kalau dia bisa baca fatihah ya harus baca fatihah, kalau enggak dicari gantinya. Kalau gantinya enggak bisa juga dibaca, diam saja seukuran orang baca fatihah. Wa yusannu israruha, dan disunnahkan israr, artinya sir bacaan fatihahnya. Ya, kalau tadi yang disuruh jahar baca takbir dan salam. Tujuannya buat apa? Supaya makmum ya tahu. Sebab nih takbir penting nih. Takbir itu kan posisinya menduduki seperti rakaat. Allahu Akbar. Nah itu posisinya seperti rakaat. Sehingga makmum harus dengar ya suaranya imam. Nah salam juga begitu, sebagai akhir daripada sholat jenazah, sehingga salamnya pun harus kedengeran. Nah sementara kalau baca fatihahnya bagaimana? Baca fatihah tidak dianjurkan jahar.
tetapi ya sir saja. Artinya sir bagaimana? Ya hanya dia yang dengar. Di dalam hati pun nggak boleh baca. Sebab rukun qauli syaratnya harus ya orang itu sendiri dengar bismillah. Jadi didengar sendiri. Orang lain sih nggak dengar. Ya, kalau dibacanya di dalam hati ya itu tidak dibolehkan karena syarat daripada ya rukun qauli itu harus didengarkan ya oleh dirinya sendiri. Nah, jadi disunahkan sir baca Fatihahnya walau lailan, sekalipun sholat jenazahnya dilakukan pada malam hari. Seandainya kita sholat jenazah malam nih Bapak Saudara, tetap ya enggak usah bacanya jahar. Ya, jadi enggak ada riwayat ya nyolat jenazah malam bismillahirrahmanirrahim, enggak. Ya, jadi sir, ya tetap sir. Tuh kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap waktu kita sholat jenazah itu. Ya, habis sholat maghrib sholat jenazah, habis sholat isya sholat jenazah, habis sholat subuh sholat jenazah, habis sholat zuhur sholat jenazah, habis sholat asar sholat jenazah. Ada terus tuh. Ya, jadi tiap waktu, nah itu kita ikutin karena ganjaran pahalanya besar. Orang yang bisa ikut sholat jenazah itu pahalanya 1 kirot. 1 kirot diumpamakan sama Nabi itu seperti besarnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Tuh, jadi kalau kita ya bisa ikut sholat jenazah pahalanya besar sekali Bapak Saudara. Ya, itu 1 kirot. Ketika ditanya 1 kirot itu ya ternyata Nabi jelaskannya seperti ya gunung Uhud besarnya. Itu pahala yang kita bawa pulang segitu tuh. Ya, nah makanya beruntung kesempatan tuh. Ya, jadi kalau habis sholat ada jenazah jangan ditinggalin, kita ikut sholat jenazah. Wa misluha, dan seperti Fatihah bizalika di dalam masalah itu, artinya disunahkan sir at-ta'awuzu, baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sama sir juga. Terus wa du'a'u, baca doa lagi. Baca doa juga sir juga. Allahumma gfirlahu warhamu, itu sir. Wal abdolu, dan yang paling bagus kaunuha, membaca Fatihahnya itu ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Allahu akbar. Nah, itu takbir yang pertama namanya. Nah, disitulah kita baca Fatihah yang paling afdol, yang paling bagus. Wa yajuzu qiraatuha, dan boleh saja membaca Fatihah ba'da ghairi ula, setelah selain takbir yang pertama. Jadi kalau kita takbir pertama kagak baca Fatihah, nanti kita bacanya pada takbir yang kedua, boleh. Atau setelah takbir yang ketiga baca Fatihahnya masih boleh. Ya, atau setelah takbir yang keempat belum baca Fatihah, boleh dibaca. Itu yang dimaksud boleh membaca suratul Fatihah dalam sholat jenazah setelah takbir selain yang pertama. Berarti bayannya ya selain yang pertama ya takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat. Itu yang dimaksud dengan ghairil ula. Jadi mantuk, kalau kita belajar ilmu usul fikih mantuknya. Mafhumnya apa mafhumnya? Takbir kedua boleh, takbir ketiga boleh, takbir keempat boleh. Ya, itu kalau kita belajar ilmu usul fikih kan ada bab mantuk dan ada bab mafhum. Gitu. Jadi yang diucapkan tuh ya mantuknya. Jadi ba'da ghairil ula itu ya yang dimaksud mafhumnya boleh kita baca selain ya takbir yang pertama. Tapi biasanya kita ya kalau sholat jenazah habis takbir yang pertama, dan itu ternyata yang afdol, yang paling bagus. Li'annahu la yata'ayyanu laha, karena tidak tertentu ya baca Fatihah pada takbir yang pertama. Mahallun, tempat, alama rajahahu Nawawiyu, seperti yang dikuatkan, ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Fayajuzu khalwut takbiratil ula, maka boleh mengosongkan pada saat habis takbir yang pertama anha, daripada surah Al-Fatihah. Jadi kata Imam Nawawi boleh aja kalau kita habis takbir yang pertama Allahu Akbar, kita kosongin, kita diem aja.
ya kagak baca apa-apaan, orang baca Fatihah diem aja, masih boleh kata Imam Nawawi. Terus wan dimamuha, kemudian boleh dia mengumpulkan itu Fatihah ila wahidatin sampai satu minad da'awati daripada doa-doa alati fi takbiratis salas, pada takbir yang ketiga. Nah itu nanti pada saat takbir yang ketiga kan baca doa tuh. Nah itu dikumpulkan, baca Fatihah di situ, baca doa di situ, boleh. Begitu ya pendapat Imam Nawawi, ya dijelaskan. Ya jadi pada takbir yang pertama dikosongin aja, takbir kedua baca selawat, ya takbir ketiga kan baca doa. Nah, namun di situ dibaca Fatihah dulu, habis baca Fatihah dibaca ya doa, itu pun masih dibolehkan. Wal khamisu, yang kelima, yusalli, membaca selawat orang tersebut ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyati, setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua dibaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal begitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang komplit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu selawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad udah boleh. Fala tujzi'u, maka tidak boleh membaca selawat kepada Nabi fi ghairiha, pada selain takbir yang kedua. Nah ini beda nih. Kalau baca selawat itu tempatnya setelah takbir kedua. Kalau seandainya kita membacanya di selain habis takbir kedua, tidak dibolehkan. Beda dengan baca suratul Fatihah. Kalau baca suratul Fatihah di takbir yang pertama boleh, kedua, ketiga, keempat masih boleh. Ya bahkan kata Imam Nawawi, kalau seandainya di takbir pertama dikosongkan, nanti digabungkan pada takbir yang ketiga dengan doa, masih dibolehkan. Ya tapi untuk membaca selawat itu aturannya tidak boleh di takbir-takbir yang lain, kecuali setelah takbir yang kedua. Wa aqallus sholati alaihi, dan minimal membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, jadi begitu, Allahumma sholli ya ala Muhammad, itu minimal selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat juga begitu, kita salat yang biasa. Ya, kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad udah cukup. Tapi Imam ya Romli di dalam kitab Sittina Mas'alah, dan masih banyak lagi pendapat ulama-ulama yang lain, yaitu menjelaskan kalau kita baca Sayyidina ya ditambahkan labas, tidak apa-apa. Ya, bahkan kata Imam Romli itu yang bagus ala sulukil adab. Nah begitu di kitab itu dijelaskan ala sulukil adab. Ya ini kita untuk menempuh jalan adab, etika, berakhlak, ya takzim, memuliakan Nabi Muhammad, maka kita ucapkan pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling bagus, yang paling afdal, begitu dah. Wala tajibus sholatu alal ali, dan tidak wajib membaca salawat kepada keluarga. Jadi kalau kita sholat jenazah cukup baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah. Kemudian kita nggak baca salawat kepada keluarga boleh, sebab hukumnya tidak wajib. Bal tusannu, akan tapi hanya disunnahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu disunnahkan membaca kepada keluarga. Wa kaifiyatu sholati tasyahudi as-sabiqah, dan kaifiat ya membaca salawat tasyahud yang telah terdahulu afdalu huna, lebih afdal di sini aidon juga. Ya misalnya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim terus dibaca. Ya jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina, terus sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu boleh. Ya, jadi baca selawat seperti tasyahud yang kita laksanakan pada sholat-sholat seperti biasa, nah itu lebih afdol. Ya, jadi afdol huna aidon. Wa yundabu damus salami lis sholati, dan disunnahkan menggabungkan salam dan sholawat.
Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh. Ya, jadi salawat plus salam digabungkan di dalam redaksinya. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh Bapak Saudara. Wa innama lam yahtaj ilaihi, dan hanya saja pengarang kitab tidak mengambil hujjah dalil ya kepadanya fit tasyahudi dalam tasyahud li taqaddumihi fihi, karena udah terdahulu penjelasannya. Jadi nggak dijelaskan lagi. Kalau di dalam sholat kan dalam tasyahud akhir tuh kita bacanya bagus sholawat Ibrahimiyah ditambahin. Jadi jangan langsung salam. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sholat jangan langsung salam. Walaupun boleh disalam, tapi tambahkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah itu bagus. Nah ketika sholat jenazah itu pun dibawa. Wahuna lam yataqaddam, dan di sini tidak lagi dibawa karena udah dijelaskan terdahulu. Fayusannu khurujan minal karohati, maka disunahkan khurujan karena keluar minal karohati daripada kemakruhan. Jadi al khuruj minal khilaf mustahabun, kan begitu. Begitu keluar dari meninggalkan sunnah itu hukumnya makruh. Ini sunnah, kalau kita tinggalkan ya nanti akhirnya jadi apa? Jadi makruh. Makanya kita baca ya. Jadi kalau di dalam sholat jenazah tetap sholawat Ibrahimiyah diapain? Dibaca. Ini namanya payusannu ya, khurujan minal karohah. Karena ada yang punya pendapat kalau tidak dibaca sholawat Ibrahimiyah seperti dalam tasyahud akhir dalam sholat itu hukumnya makruh. Kaza fit tuhfati, begitulah dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Wa yusannu alhamdulillah qabla sholati, dan disunahkan membaca alhamdulillah sebelum sholat ya, sebelum sholawat ya, sebelum membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu juga disunahkan. Jadi kita baca alhamdulillah boleh tuh ya, dan itu hukumnya sunnah sebelum membaca sholawat. Wa yusannu du'a'u lil mu'minin wal mu'minat akibaha, dan disunnahkan berdoa untuk orang-orang mukmin baik laki maupun perempuan akibaha setelahnya. Nah jadi setelah baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Boleh, masih dianjurin. Wasadisu, dan yang keenam, rukun yang keenam ya apa? Yad'u lil mayyiti, seorang yang sholat jenazah maka dia harus mendoakan kepada mayit ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. Jadi setelah takbir yang ketiga dibaca doa Allahumma ighfir lahu, misalnya begitu ya, minimal begitu udah boleh. Allahumma ighfir lahu, udah cukup segitu aja ya. Atau kalau perempuan Allahumma ighfir laha, atau memang secara umum aja udah Allahumma ighfir lahu. Dia pokoknya jenazah mau laki mau perempuan boleh aja, umum, tak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ini jenazahnya laki ya Allahumma ighfir lahu, kalau jenazah perempuan Allahumma ighfir laha. Tapi kalau kita nggak tahu udah nggak apa-apa, sah Allahumma ighfir lahu, cukup begitu aja ya. Jadi ya dengan kita ta'inkan mayit itu kan bisa laki bisa perempuan ya. Ya, kalimat mayit bisa laki bisa perempuan. Jadi Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah lahu kepada mayit. Ya mayit itu bisa laki bisa perempuan. Jadi ada jalannya tuh, nggak apa-apa. Ente kok ada jenazah perempuan kok ente bacanya Allahumma ighfir lahu. Ya, nah takdirnya kepada mayit. Ya mayit kan bisa laki bisa perempuan. Jadi nggak salah. Ya kita baca Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau memang kita tahu percis ini adalah ya jenazahnya perempuan, bacalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Fala tujzi'u, maka tidak boleh baca doa ba'da ghairiha, setelah selain takbir yang ketiga, jazman secara pasti.
Ya, jadi kalau doa itu mesti bacanya setelah takbir yang ketiga, tidak boleh dibaca selain habis takbir yang ketiga. Itu jazman, secara pasti begitu. Jadi kesimpulan cuma Fatihah doang tuh Bapak ya Saudara, yang boleh dibaca pada takbir pertama boleh, pada takbir kedua boleh, pada takbir ketiga boleh, bahkan pada takbir yang keempat juga boleh. Tapi untuk yang lain udah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau selawat habis takbir yang kedua, kalau baca doa habis takbir yang ketiga. Wa aqallu du'ai lil mayyiti, minimal doa yang kita baca buat mayit Allahumma gfir lahu. Tuh begitu. Allahumma gfir lahu. Udah itu paling singkat. Minimal begitu, Allahumma gfir lahu. Walau kana al-mayitu ghaira mukallafin, sekalipun mayitnya belum mukallaf. Artinya nih mayit belum baligh, belum dewasa, nih mayitnya masih kecil. Kan kalau masih kecil tetap belum punya dosa, tapi tetap baca aja Allahumma gfir lahu, masih boleh. Ya, boleh tuh kita nyolatin jenazah ya yang masih kecil, belum baligh, dia belum punya dosa, tapi kita baca doanya Allahumma gfir lahu. Nah itu boleh. Jadi nggak susah pokoknya ya. Jadi jangan bingung nih jenazahnya anak kecil, ya udah baca Allahumma gfir lahu aja masih boleh ya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi seperti itu. Jadi dalam sholat jenazah tuh nggak susah, boleh ya. Yang laki, yang perempuan, ya yang kecil cukup baca Allahumma gfir lahu. Izil magfiratu, karena masalah magfirah ampunan, la tastalzimuz dzanba, tidak menetapkan kepada dosa. Sebab enggak mesti hanya orang yang punya dosa aja yang kita doain Allahumma gfir lahu. Tuh begitu. Orang kagak punya dosa juga kita doain Allahumma gfir lahu. Begitu supaya nanti derajatnya semakin tinggi. Begitu ya. Jadi kita nih bilang, oh ini orang udah enggak punya dosa, kok kita kasih Allahumma gfir lahu, tetap sebab dosa ya apa doa Allahumma gfir lahu enggak mesti harus orangnya punya dosa. Seandainya orang itu kagak punya dosa pun kita baca doa Allahumma gfir lahu, sehingga nanti derajatnya semakin tinggi. Makanya semakin banyak kita baca doa buat orang-orang tua kita ya, nanti orang tua kita seandainya kita yakin udah enggak punya dosa, tetap itu memberikan manfaat supaya derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu ya. Ya kalau kita tiap hari ya ngasih doa buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita. Sekarang guru-guru kita, orang-orang tua kita udah nggak punya dosa dah nih. Ya sekarang kita udah nggak usah dah, udah nggak ada dosanya, nggak usah Allahumma gfir lahu. Nggak begitu. Tetap kita bacain Allahumma gfir lahu. Tujuannya apa? Nanti semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud izil magfiratu la tastalzimuz dzanba. Karena ya magfirah itu tidak mesti harus yang ada dosanya. Fayakfi, maka cukup doa Allahumma gfir lahu fis-shaghiri, pada anak kecil yang memang kita yakini anak kecil belum punya dosa. Ayyud alahu bil aqal, didoakan kepadanya minimal kallahumma arhamhu, sama seperti Allahumma arhamhu ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah itu begitu, sama itu. Wabil akmali, dan yang paling sempurna allazi fi hadzal matni, yang ada di matan ini. Nah ini ada doa yang diajarkan nih di matan ini di dalam kitab Fathul Qarib ya. Ini doa yang mayit yang paling sempurna ya. Kalau minimalnya Allahumma gfir lahu, nah akmalnya yang paling sempurna. Nah nanti ada tuh Allahumma inna haza abduka wa ibnu abdaik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulmatil qab wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna
Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqin ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an sayiatih, ya, atau fatajawaz anhu walakihi bi rahmatika ridaq waqih fitnatal qabri wa azabah wabsah lahu fi qabri wa jafil ardu an janbayhi walakihi bi rahmatikal amna min azabik hatta tab'asahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa yang akmal namanya. Doa ya mayit yang paling sempurna. Makanya orang-orang kita di sini ini diamalin nih. Ya, jadi kalau kita sholat jenazah pasti kita ngamalin ya membaca yang kita udah kaji dalam kitab Fathul Qarib dan juga dijelaskan dalam kitab Tausyih oleh Imam Nawawi. Jadi kalau kita mau baca ya itu baca yang paling sempurna. Itu kadang-kadang ada orang enggak dibaca nih. Tapi kalau kita di kawasan-kawasan kita alhamdulillah memang orang-orang tua kita, guru-guru kita dari dulu kita ngaji diajarinnya begitu. Ya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita bawa terus. Ya, jadi kata orang tua saya tuh dulu ya begitu nih, kalau mau ya sholat jenazah bawa yang ini yang sempurna. Nah, itu ada di dalam kitab Fathul Qarib dan dijelaskan. Di dalam Tausyih Imam Nawawi tinggal menguatkan saja. Walaupun sebenarnya doa Allahumma gfir lahu udah cukup. Nah, seperti itu. Tapi kita pengen yang akmal, yang paling sempurna. Nah, itulah ada di dalam kitab Fathul Qarib. Nah, itu kata Imam Nawawi begitu. Wa akmaluhu, maka yang paling sempurna doa untuk mayit mazkurun itu tersebut fi qaulil musannif, di dalam perkataan musannif, fi ba'di nasil matni, di sebagian naskah matannya. Wa huwa, yaitu ayyakula, diucapkan nadban, sunnah hukumnya, haitsulam yahsya taghayyural mayit. Tapi ini ada haitsu nih, ada syaratnya. Selama memang orang yang nyolatin tadi tidak ada rasa takut nanti mayit menjadi taghayyur, mengalami perubahan. Kalau ini mayit udah terlalu lama disimpan, ya nanti akan taghayyur, ya udah singkat aja Allahumma gfir lahu, selesai. Sholatin, nggak usah macam-macam, langsung dibawa. Tuh begitu. Itu yang paling bagus begitu, emang lebih cepat. Tapi di kawasan kita ada kadang-kadang pembawa acara, terus sambutan atas nama keluarga, ada ishad, itu boleh tapi sekedarnya aja, jangan sampai terlalu lama. Nah begitu. Tapi ada juga di beberapa tempat emang nggak pakai begitu-begitu, udah ada jenazah langsung Allahu Akbar, dah tapi begitu. Karena takut apa? Yaitu lam yahsya taghayyural mayit itu. Jadi kata Imam Nawawi begitu, selama tidak ada rasa takut ya mayit itu mengalami perubahan, silahkan. Wa illa, nah ini di sini, kalau seandainya dia ada rasa takut ya nanti mayit taghayyur, wajabal iktisaru alal arkani, maka wajib diringkas rukun-rukunnya aja dah. Diringkas. Nah begitu. Makanya kenapa sholat jenazah itu singkat ya karena begitu. Ya takut ada taghayyur dalam mayit. Makanya dulu waktu saya ngaji sama Mu'allim Syafi'i Hazami, beliau bilang begitu, kalau kita sholat jenazah ya udah jangan terlalu banyak acara-acara. Nah begitu. Ini kadang-kadang sambutannya lama bener. Ya udah gitu pembawa acaranya lama juga. Sambutan keluarga lama juga. Nah, sholat jenazahnya sebentar banget. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Ya, nah itu kata Mu'allim Syafi'i Azami, beliau bilang kalau seandainya ada acara-acara begitu sekedarnya aja. Ya muqaddimahnya sekedar sepatah kata dari ya keluarga, ucapan ya mohon maaf dan terima kasih aja udah cukup. Nah nanti tasyid udah, yang penting tasyid isyhadu bi anna janazah min ahlil khair, ya dari ya kondisi yang ada, udah begitu aja ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau mau lama ada ceramahnya ntar udah dikuburin gitu ya. Jadi kalau udah dikuburkan tuh nah baru. Nah ini yang dimaksud ya, boleh kita baca doa akmal yang paling sempurna, kan agak panjang dari itu, boleh selama
memang tidak takut tagayyur mayit. Kalau seandainya dikhawatirkan tagayyur mayit, wajibal iktisaru, maka wajib diringkas alal arkani, yaitu rukun-rukunnya saja. Cukup saya kira mengingat aja jam 6, nanti baru Allahumma inna haza, nanti baru kita lihat doanya yang akmalnya bagaimana. Ya Allahumma inna haza abduka dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas surur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.